Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi pada siang hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ad-Durrul Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini masuk di pembahasan pembatal wudu yang kita sudah ambil di pertemuan yang lalu, pembahasan wudu. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah wa yantaqidul wudu, dan wudu itu akan batal bima kharaja minal farjain, dengan apa yang keluar dari dua jalur, kubul ataupun dubur, di depan ataupun di belakang. Min ain, apakah keluar itu berupa zat seperti air besar, air kecil, aurih, atau tidak berzat seperti angin. Dan ini tidak ada silang pendapat bahwa semua yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudu. Bahkan para ulama mengatakan apakah itu yang biasa keluar seperti kencing, kotoran, madi, mani, wadi, atau yang tidak biasa keluar seperti di perempuan yang biasa keluar haid, yang tidak biasa keluar darah istihadah, atau cacing, itu tidak biasa keluar. Iya, atau kerikil, itu yang tidak biasa keluar. Secara umum semuanya yang keluar dari dua jalur itu, dubur ataupun kubul, itu membatalkan wudu. Itu adalah membatalkan wudu. Ini untuk semuanya. Kemudian berikutnya, beliau berkata wa bima yujibul ghusl, dan semua yang mewajibkan mandi. Semua yang mewajibkan mandi batal wudu. Ya, misalnya keluarnya mani, berjima, itu kan mewajibkan mandi. Mimpi basah mewajibkan mandi. Jadi semua yang mewajibkan mandi batal wudu. Itu membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya wa naum al-muttaji, tidur terlentang. Karena para ulama berselisih pendapat apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Karena ada dua hadits yang sepertinya bertentangan. Ada dalil yang mengatakan Nabi ketika mengutus pasukan, belum bolehkan untuk tidak buka sepatu atau kaos kaki kecuali dari junub. Akan tetapi boleh tidak buka dari tidur dan buang air. Artinya berarti tidur itu membatalkan wudu, karena Nabi sebutkan sebagai pembatal wudu. Tapi di hadits lain pernah ada kejadian Nabi akhirkan sholat Isya, para sahabat duduk jatuh-jatuh kepalanya karena ngantuk. Nabi keluar, mereka langsung sholat tanpa wudu. Nabi keluar, mereka langsung sholat tanpa wudu. Ini menunjukkan, kata mereka, bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Nah, dari dua dalil tadi sebenarnya itu terdapat langsung rincian. Tidur yang Nabi katakan batal wudu itu tidur nyenyak, tidur berat, seperti Imam Syaukani bilang tidur terlentang, tidur berbaring. Adapun di hadits Anas
Ia mengatakan mereka tunggu sholat isya sampai ngantuk. Dan mereka langsung sholat, itu tidur ringan. Tidur dalam keadaan duduk. Ada orang tidur dengan khutbah Jumat, jatuh-jatuh kepalanya. Itu tidur ringan. Maka ini kalau komat sebentar, waktu khotib selesai dari khutbah, tidak apa-apa dia langsung sholat. Nah ini yang benarnya terkait dengan tidur. Dia terbagi dua. Ada tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Ada tidur berat ini membatalkan wudhu. Kemudian berikutnya termasuk membatalkan wudhu. Wa akli lahmil ibil. Makan daging onta. Tidak semua daging yang dimakan itu membatalkan wudhu. Kecuali daging onta. Nabi pernah ditanya oleh seorang, atawadda min luhumil ghanam? Apakah saya berwudu dari memakan daging kambing? Kata Nabi kepadanya, in syi'ta atawadda, kalau kamu mau wudu. Wa in syi'ta fala tatawadda. Kalau kamu juga mau, jangan wudu. Artinya, kalau kita habis makan daging kambing, boleh wudu, boleh tidak. Boleh langsung sholat, tidak membatalkan wudu. Terus Nabi ditanya lagi, atawadda min luhumil ibil? Apa kita berwudu dari daging unta? Apa kata Nabi? Naam, fatawadda min luhumil ibil. Iya, berwudulah dari memakan daging unta. Ini sangat jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa memakan daging unta itu adalah membatalkan wudu karena Nabi perintahkan untuk berwudu. Perintahkan untuk berwudu. Kemudian ya, berikutnya kata beliau wal qai wa nahwi. Demikian pula ya, muntah dan yang semisalnya. Yang semisal sini seperti bersendawa, mimisan, itu semisal dengan muntah. Cuman masalah ini para ulama rahimahumullah perselisihkan. Apakah muntah itu membatalkan wudhu? Kalau membatalkan sholat, iya. Kalau ada orang sholat kemudian muntah, batal sholatnya. Tapi apakah dia membatalkan wudhu? Karena beda batal sholat sama batal wudhu. Kalau batal wudhu pasti batal sholat. Tapi kalau batal sholat belum tentu batal wudhu. Seperti orang berbicara, batal sholat. Tapi tidak membatalkan wudhu. Sama juga dengan muntah. Sendawaan. Ini tidak membatalkan wudhu, tapi membatalkan sholat. Hanya saja ini pendapat. Ada yang berpendapat membatalkan wudhu juga. Kenapa ada yang mengatakan membatalkan wudhu? Karena ada dari Nabi yang dinukil bahwa Nabi menganjurkan bagi orang yang muntah itu berwudu. Hanya saja hadits yang menganjurkan wudu apabila muntah dhaif. Dia adalah hadits yang lemah. Dia adalah hadits yang lemah. Oleh karena itu, membatalkan wudu itu kan butuh dalil syar'i. Butuh dalil yang kuat. Karena muntah, mimisan, demikian pula bersendawa, itu tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW. Maka para ulama dalam hal ini mayoritas mereka berkata asalnya tidak batal. Asalnya tidak batal wudu dengan muntah. Asalnya tidak batal wudu dengan bersendawa. Asalnya tidak batal wudu dengan seorang itu mimisan. Dan ini yang benarnya insya Allah. Karena tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih. Kemudian berikutnya. Kata beliau. Wa masud dakar. Termasuk pembatal wudu adalah. Menyentuh kelamin. Menyentuh kemaluan. Ini juga sama dengan tidur. Dalam fikih madhab. Dalam fikih madhab. Apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Karena dalam masalah menyentuh kelamin ini,
ada dua dalil juga seperti bertentangan. Sebagian ulama mengatakan menyentuh kelamin itu membatalkan wudu. Berdalil dengan hadits Busrah bintu Sufwan. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Barang siapa yang menyentuh kelaminnya, maka hendaklah dia berwudu. Maka batal ini. Sebagian ulama berpegang dengan hadits ini, bahwa menyentuh kelamin batal wudu. Menyentuh kelamin itu membatalkan wudu. Ulama lain lagi mereka mengatakan tidak, menyentuh kelamin tidak membatalkan wudu. Ini mereka juga punya dalil. Hadits Talq ibn Ali. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma tara fi masir rajul dzakarah ba'da an yatawadda?" Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang seorang menyentuh kelaminnya setelah dia berwudu? Apa jawaban Nabi? Wahal huwa illa bad'atu minka. Itu hanya anggota badan. Kalau kita menyentuh tangan, itu kan anggota badan. Artinya tidak batal wudu. Dari dua hadits inilah para ulama terbagi dua pendapat. Ada mengatakan batal, ada mengatakan tidak batal. Karena dalilnya sama-sama sahih, yang benarnya dikompromikan. Tidak batal, cuman sunnah berwudu. Ini dikompromikan dalil. Kalau kita menyentuh kelamin, menyentuh kemaluan, tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Hanya saja sunnah berwudu. Siapa menyentuh kelaminnya kemudian dia sholat, tidak masalah. Tidak ada masalahnya. Tidak batal wudunya. Cuman sunnah baginya untuk berwudu. Ini pendapat yang benarnya. Karena kalau kita berpendapat batal, kita hilangkan satu hadits. Kalau kita juga bilang pendapat tidak batal, juga kita buang satu hadits. Maka yang paling bagus adalah kita kompromikan. Kita wudu karena sunnah, bukan karena batal. Jadi kita wudu karena beramal dengan hadits yang mengatakan wudu. Iya. Dan ketika kita tidak wudu juga adalah bukan karena batalnya wudu. Bukan karena batalnya wudu. Ini yang belum sebutkan. Jadi belum hanya sebutkan yang keluar dari dua jalur. Itu sebenarnya sangat banyak kalau dirinci. Yang penting ini ada kesimpulannya dia. Kemudian dia mewajibkan mandi. Kemudian tidur, makan daging onta, muntah dan semisalnya, menyentuh kelamin. Nah, belum tidak sebutkan hal yang terkenal lagi ya. Menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan. Kita sebutkan terakhir ini sebagai faedah. Menyentuh perempuan. Sama dengan menyentuh kelamin. Menyentuh perempuan juga diperselisihkan oleh ulama fikih. Mereka terbagi dua. Disebabkan ada dalil yang bertentangan. Ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan membatalkan wudu. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pembatal-pembatal wudu di Quran, Allah katakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ini dalil mereka. Sementara yang mengatakan tidak membatalkan wudu berdalil dengan hadits Nabi. Nabi pernah sholat, Aisyah ada di hadapan. Kalau beliau sujud, beliau cubit kaki Aisyah, kemudian dia tekuk. Setelah Nabi lagi berdiri, dia ulur lagi. Nabi sujud, dicubit lagi, tekuk. Kata para ulama, kalau seandainya batal, Nabi tidak lanjut sholat. Lebih lagi daripada itu, Aisyah menukil, Nabi SAW qabbal ba'du nisa'i wa kharaja ila sholat. Nabi mencium sebagian istrinya dan keluar ke sholat. Bukan lagi menyentuh, mencium. Dan langsung pergi sholat. Ini tidak batal. Tadi ayat mengatakan apa? Batal. Apa yang benarnya dalam pendapat ini? Dalam masalah ini? Maka kata para ulama yang benarnya tidak membatalkan. Terus bagaimana dengan ayat? Kan hadits jelas. Tidak batal. Karena Nabi menyentuh Aisyah. Nabi bahkan mencium.
tidak membatalkan wudu. Terus bagaimana ayat? Maka kata Ibnu Abbas, di ayat yang diinginkan di ayat menyentuh adalah jima. Bukan sentuh biasa. Tapi sentuh yang luar biasa. Karena takbirnya juga lamas. Bukan lamisa. Tapi lamas, ada salingnya. Ada makna saling menyentuh. Saling menyentuh. Dan ini yang benarnya insya Allah. Karena sesuai dengan tafsirnya Ibnu Abbas. Bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Adapun ayat yang membatalkan wudu adalah berhubungan badan. Dan ini sudah kita lewati tadi. Bahwa semua yang mewajibkan mandi, maka itu membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang benarnya insya Allah. Bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Sebagian orang kan kalau sudah wudu, dia larang istrinya mendekat. Iya. Batal wudu. Sehingga muncul main-main kalau ingin dia batalkan, dia sentuh. Pergi sentuh istrinya, pergi sentuh suaminya. Akhirnya tidak jadi-jadi pergi sholat. Iya. Yang benarnya tidak membatalkan wudu menyentuh perempuan. Ya, tidak membatalkan wudu menyentuh perempuan. Ya, kecuali yang dia lakukan, ia menyentuh dengan sentuhan yang mengarah ke jima. Mengarah ke jima. Atau saat dia menyentuh, naik syahwatnya sehingga mengeluarkan madi. Sehingga mengeluarkan madi. Nah, kalau itu bukan karena sentuhan. Tapi karena adanya apa? Syahwat yang bergerak. Nah, inilah beberapa pembatal wudu yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Cuman kita tambah satu tadi ya. Menyentuh perempuan karena itu luput dari beliau. Padahal itu penting untuk disampaikan. Cuman kita maafkan. Kita maklumi Al-Imam Asy-Syaukani tidak sebutkan karena belum tidak anggap bahwa itu pembatal wudu. Kan judulnya kan adalah belum sebutkan pembatal-pembatal wudu. Sehingga belum tidak sebutkan. Ya, tidak sebutkan menyentuh perempuan. Karena belum berpendapat bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ini wallahu alam. Setelah itu tentunya kita masuk di hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi ini di pertemuan akan datang insya Allah. Kita cukupkan dulu, kita langsung ditanya jawab. Cek. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Terkait dengan apanya? Terkait dengan menyentuh kelamin ini Ustaz. Nah ini kan kita pada saat mungkin sebelum masuk kamar mandi, mungkin niatnya kita mau mandi junub. Tapi pada saat mungkin mandi itu mungkin tersentuh kelaminnya. Nah itu gimana Ustaz? Apakah kita berniat baru untuk mandi junub atau langsung saja mandi? Jadi ketika kita berpendapat tadi tidak membatalkan wudu, tidak ada niat baru. Itu fungsinya tadi itu pendapat. Jadi ketika kita tadi kompromikan, dia cuma sunnah berwudu, tidak membatalkan wudu, berarti tidak batal wudu awal. Kan begitu? Apalagi memang kita tidak berwudu di awal. Kan dalam mandi junub nanti kita akan sebutkan, boleh tanpa wudu. Boleh tanpa wudu di pertemuan depan. Insya Allah terkait dengan mandi junub. Berarti kalau kita tidak wudu memang tidak ada yang batal. Tapi ketika kita berwudu misalnya, setelah itu kita buka pakaian misalnya atau kita mau mandi tersentuh kelamin, apakah perlu wudu ulang atau tidak? Tidak. Itulah tadi itu pendapat. Dia cuma sunnah berwudu, tidak wajib wudu. Itu yang diingin. Pertanyaan lagi Ustaz terkait wudu. Kan kalau umroh orang kan biasanya itu Ustaz ada niat wudu walaupun menyentuh beda kelamin tapi maksudnya perempuan itu tidak batal gitu Ustaz. Itu apakah ada dalilnya atau apa gitu Ustaz?
Inilah pembahasan tadi itu. Apakah menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu? Itu dulu. Ketika kita bilang batal, kalau tawaf, sentuh ya kita keluar. Oh, artinya kan kemarin waktu apa ya? Sempat ada ustaz yang bawa kita gitu. Tanya ada niat wudhu apa namanya? Tidak menyentuh walaupun menyentuh apa namanya? Perempuan atau tidak batal, tetap bisa lanjut karena ada niat sendirinya khususnya gitu Ustaz. Iya, Tidak ada. enggak ada ya? Tidak ada niat khusus dalam tawaf itu. Pembahasan kita cuman, ini ketika tawaf, kan nggak bisa dihindari. Kan kita pasti tersentuh dengan perempuan. Kan begitu, Pak? Nah, bagi yang berpendapat bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu, dia akan bilang batal. Dia akan bilang batal. Kan tidak ada niat untuk tawaf. Niat itu niat umroh. Niat saat kita di Bir Ali, Pak. Kalau tawaf tidak ada niat khusus. Yang begitu kita masuk masjid, itu sudah rangkaian umroh. Yang dari berihram sampai selesai. Sampai sa'i, sampai cukur. Sampai cukur. Jadi tidak bisa itu wudhu tidak batal dengan niat. Jadi wudhu itu Pak tidak bisa batal dengan saya berniat supaya tidak batal. Tidak bisa. Walaupun kita niat begitu, kalau keluar kencing tak. Kan begitu maksudnya. Cuman pembahasan kita adalah ketika kita tawaf, sentuh perempuan, batal wudhu atau tidak. Kalau kita berpendapat dengan pendapat tadi, mengatakan batal. Tapi yang benarnya adalah, tadi kan kita sudah bilang, Nabi cium istrinya, tidak batal. Kan begitu. Apalagi di tawaf, kan tidak mungkin kita pergi cium, pergi maksiat kan begitu Pak. Maksudnya kan kita tawaf ini misalnya atau dalam perjalanan gitu. Kan pasti ada sentuhan kita berjalan sepanjang jalan begini. Iya. Sentuhan. Itu tidak batal. Tidak batal. Kan itu yang kita bilang tadi bahwa tidak batal. Walaupun tidak ada mahram dia. Jadi menyentuh perempuan ini adalah tidak ada hubungannya dengan mahram. Artinya mahram atau tidak mahram, menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Mahram atau tidak mahram itu Pak pembicaraan di dosa. Bukan di wudhu. Beda pembahasan. Kalau kita menyentuh berjabat tangan dengan mahram, kan tidak dosa. Nah, berjabat tangan dengan selain mahram, kan berdosa. Itu di pembahasan lain, Pak. Jadi sebagian orang jangan digabung. Beda pembahasan pembatal wudhu sama pembahasan dosa. Jangan dikasih gabung. Jadi tidak semua itu dosa, Pak, membatalkan wudhu. Kan pasti kan dimaklumi kan, kadang kita kan berpemahaman, oh, tidak batal wudhu, sentuh saja. Iya, dosa Ki. Kan berbeda tuh berbicara dosa sama batal wudhu. Kita paham kan? Jadi ini dua pembahasan berbeda. Iya, dosa. Iya. Jadi kita kan harus pisahkan pembahasan, Pak. Jadi kita bahas dosa atau tidak, itu pertanyaan kedua kan. Dosa atau tidak? Ya. Kalau bukan mahram, dosa. Kan begitu. Tapi batal wudhu atau tidak? Tidak batal. Kan kalau tidak sengaja tidak dosa. Sama aja semua, Pak. Bukan hanya menyentuh, melihat, apa semua itu. Kalau tidak disengaja, tidak ada dosa. Beda itu sengaja namanya. Izin Ustadz, kalau darah wasir keluar Ustadz? Darah wasir. Itulah tadi juga masuk dari yang tidak biasa. Kalau kita ambil kan, kadang kan keluar darah itu. Itu darah yang tidak biasa keluar. Maka membatalkan wudhu atau tidak? Itulah tadi kesimpulan dari Al-Imam Asy-Syaukani. Semua yang keluar dari yang penting dua jalur itu. Yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar, batal wudhu. Hanya saja kalau penyakit, hanya diwajibkan untuk wudhu di awal. Itu bedanya nanti yang penyakit sama yang bukan penyakit. Kalau ada orang punya penyakit, selalu keluar darah ambeien-nya misalnya, darah wasirnya. Ya sama dengan perempuan. Ada lecet di dalam
vaginanya misalnya, akhirnya keluar terus darah. Tanpa berhenti kan ada urat putus misalnya. Nah itu namanya dia dimaafkan walaupun keluar saat sholat. Cuman wajib dia wudhu di awal sholat. Sama juga dengan sama dengan para ulama menyebutkan orang yang salsil baul, yang sudah sering kencing. Yang sering kencing. Itu wallah. Pertanyaan tentang wudhu, Ustaz. Kan sudah dibahas tentang wudhu, Ustaz ini. Jadi kita ini di sini kadang lirik-lirik teman juga. Untuk terkait berwudhu itu, Ustaz, apa baiknya ndak kalau ada Ustaz yang kalau siku dicuci itu kanan dulu, ada lagi kiri lagi, baru kembali lagi kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi semua kan jumlahnya memang 3-3. Apakah sebaiknya dikanankan saja dulu 3 kali, baru ke kiri lagi 3 kali? Karena kami selama sudah pembahasan itu kami lirik-lirik teman juga ada yang mengkiri kanakan dulu, baru seperti itu, Ustaz. Baiknya seperti apa? Baik, pertama siapa yang kiri dulu baru kanan sah wudunya, atau kanan kiri sah wudunya. Hanya saja dia tidak sesuai sunnah. Begitu saja. Jadi beda Pak, masalah sah sama masalah dapat lagi pahala tambahan sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammum. Nabi itu suka yang kanan-kanan dulu kalau dalam berwudu. Bahkan Aisyah bilang fita tahurihi wa tanaulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kulli. Dalam bertoharo, beliau suka duluan kanan. Kanan dulu selesai baru kiri. Dalam bertoharonya, bahkan dalam bersisirnya, beliau kau sisir sebelah kanan dulu. Baru kiri. Dalam bersandar, kalau beliau bersandar, kanan dulu baru kiri. Dan bahkan dalam seluruh keadaan. Kata Aisyah begitu. Ini yang belum lihat dari keadaan Nabi. Ini kan penukilan perbuatan Nabi, Pak. Perbuatan Nabi itu menunjukkan apa? Sunnah. Menunjukkan sunnah. Sama dengan berwudu ini. Sunnah kita yang kanan dulu baru yang kiri. Selesai kanan baru ke kiri. Tapi kalau ada orang berwudu kiri dulu baru kanan, sah. Sah. Apa dalilnya sah? Quran. Jadi di Quran itu cuma mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri salat, faksilu wujuhakum. Cuci wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Tidak ada dibilang kanan kiri. Langsung bilang tangan sampai ke siku. Yang penting kamu cuci tanganmu sampai ke siku. Wamsahu birusikum, usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Kan tidak disebutkan kanan kiri. Ini dalil mereka. Artinya yang penting dia cuci tangannya. Dia cuci kakinya. Kiri dulu baru kanan, sah. Cuman dia selisihi yang Nabi dahulu. Begitu. Ustaz. Biasa kan kita sholat itu Ustaz tidak bisa terhindar dari sendawa Ustaz. Ada kayak sendawa biasa. Tapi ada tuh biasa ikut sedikit Ustaz. Biasa kayak apa bahasanya tadi? Ada tuh naik sedikit. Tapi tidak sampai, bukannya muntah ya. Muntah mini. Muntah. Iya muntah kecil lah. Iya. Apakah itu juga termasuk membatalkan sholat? Ini tadi. Kalau kita muntah mini itu tadi, ada makanan keluar. Karena makan itu kan membatalkan sholat. Itu sebenarnya, makanya muntah itu membatalkan sholat. Demikian pula itu tadi mimisan, membatalkan sholat. Karena akan masuk kan begitu. Tapi kalau kita bisa keluarkan, kita sendawa dan langsung keluarkan, tidak batal. Tidak dimakan kan. Jangan. Seperti ada makanan sisa di mulut kan. Kita selama bisa dipisahkan dari ludah, kita ambil, taruh di kantong. Nah, itu kan tidak batal. Karena itu tadi pendapat tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Nah, sama juga dengan sendawa. Satu lagi Ustaz ini. Sholat Jumat ini Ustaz, maaf di luar sedikit tema. Nah, biasa kan dikatakan kalau khatib sudah naik ke mimbar, bahwa kita tidak boleh lagi berbicara Ustaz. Apakah ada
kadar kita berbicara atau ada yang bisa dimaafkan saat biasa kan khotib itu menyebut namanya Rasulullah. Nah kan kita biasanya harus menjawab begitu Ustaz. Apakah memang itu bisa dibolehkan saat itu atau memang tidak boleh bicara sama sekali Ustaz? Baik. Pertama, kata para ulama tidak boleh berbicara secara umum. Bahkan kita bilang, "Shh," itu tidak boleh. Kan di hadits begitu. Siapa yang bilang ke temannya, diam, maksudnya diam ini maksud apa? Dia bilang, uskut, atau dia bilang, "Shh," maka dia telah lalai. Itu pada dasarnya. Setelah itu para ulama kecualikan yang ada anjuran khusus. Mendengar nama Nabi kita berselawat. Itu namanya anjuran khusus. Iya. Jadi khotib kalau menyebut nama Nabi boleh kita berselawat. Walaupun kalau kita tidak berselawat lebih selamat. Lebih selamat. Supaya masuk tadi dilarangan berbicara. Tapi kalau kita berselawat tidak apa-apa, pakai dalil khusus. Kan tidak dianggap pada dalam hati. Jadi lafaz salawat itu kan harus dilafaz, baru dianggap. Jadi kan ada itu Pak, perbuatan namanya hati, lisan, ucapan, anggota badan. Jadi kapan itu perbuatan lisan tidak sah di hati. Kecuali memang itu perbuatan hati, baru sah di hati. Seperti kita bilang begini, ada perbuatan anggota badan, kita pergi ucapkan dengan mulut, tidak sah. Jadi yang hati baru dianggap, ucapan dianggap kalau diucapkan. Perbuatan anggota badan dianggap kalau dilakukan dengan anggota badan. Seperti itu. Ya, di luar tema terkait sholat sunnah. Biasanya kan kalau sholat Jumat ya, itu kan biasa sudah azan gitu. Tapi ada juga yang menunggu setelah azan baru sholat sunnah, ada juga pada saat azan tetap sholat sunnah. Itu saya lihat berbeda begitu. Maksudnya mungkin ada ya dalil apa gitu untuk terkait sholat sunnah. Baik. Sebenarnya seorang kan masalah masuk Jumat, tentunya kita berbicara dulu, lihat dulu masjidnya Pak, 2 kali adzan atau sekali. Kan ada masjid 2 kali adzannya. Kalau memang 2 kali adzannya dan kita masuk waktu adzan pertama, ya kita berdiri dulu. Setelah adzan nanti baru kita sholat. Tapi kalau hanya sekali adzan, artinya setelah adzan khotib akan berkhutbah, maka kita harus mempertimbangkan apa hukum mendengarkan khotib ini supaya kita nanti, masa kamu suruh duduk? Nah dia belum tahiyat masjid. Kan begitu masalahnya orang, Pak. Begitu masalahnya orang. Makanya ketika kita menghadapi masalah itu, maka kita harus paham dulu apa sebenarnya hukum sholat tahiyat masjid. Dan apa hukumnya kita mendengarkan khotib Jumat. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala membedakan. Hukum sholat tahiyat masjid sunnah. Sunnah tahiyat masjid. Kita masuk masjid, sunnah. Kita sholat. Kalau langsung duduk, tidak dapat dosa. Cuma tidak dapat pahala sunnah. Begitu sih. Sementara hukum mendengarkan khutbah wajib. Jadi kalau bertentangan begitu, kan kita harus dengarkan khutbah. Kecuali bisa dikompromikan. Kita bisa sholat sambil mendengar. Tapi kan itu susah. Karena hati cuma satu. Iya, tidak bisa dikompromikan. Susah itu. Bisa mungkin, tapi sulit. Oleh karena itu, hukum mendengarkan khotib wajib. Sementara hukum sholat tahiyat masjid sunnah. Sunnah. Para ulama mengatakan, tidak apa-apa dia duduk dengar khotib. Itu kalau memang dia masuk, khotib sudah mau ceramah. Tapi kalau dia masuk, khotib sudah duduk, tapi muadzin masih ada. Di sinilah mendengarkan adzan sunnah, sholat tahiyat masjid sunnah, sholat tahiyat masjid sunnah. Ini kan sama-sama
sunnah dan tidak bisa dikompromikan, maka dahulukan dulu yang akan bertabrakan dengan setelahnya, yang tidak bisa diakhirkan, yaitu tahiyat masjid. Dahulukan dulu tahiyat masjid, karena akan nanti bertentangan dengan muadzin. Adzan sebentar, setelah kita duduk boleh kita jawab adzan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir. Dibolehkan. Itu yang disebut wallahu a'lam. Izin Ustaz, ada pertanyaan dari YouTube. Jika ada seorang yang sholat ba'diyah duhur, terus ada makmum lagi baru dan dia mengikut di situ. Nah, apakah sholat dari makmum baru ini itu sah atau enggak, Ustaz? Ada seseorang yang sholat sunnah ba'diyah duhur. Nah, itu setelah itu ada masuk makmum baru, ikut di situ. Nah, Berarti ikut ke orang sholat sunnah. betul. Nah, pertanyaannya di sini, apakah orang yang ikut ini itu sah sholatnya, Ustaz? Sah. Bahkan itu memang dibolehkan. Boleh seorang sholat itu beda niat antara imam dan makmum. Itu dibolehkan. Yang diperselisihkan itu adalah kalau dia ambil masbuk menjadi imam. Kalau dia ambil orang sholat sunnah menjadi imam, boleh. Sah. Yang diperselisihkan itu kalau dia ambil makmum masbuk, tadinya masbuk, makmum masbuk menjadi imam. Kalau orang sholat sunnah menjadi imam, boleh. Tidak ada diperselisihkan hal. Kasih kode supaya tidak ikut. Iya, jangan ikut, orang larang. Jadi memang Tidak apa-apa. Cuman kan kata Nabi, siapa yang mau bersedekah? Kan orang ada sudah Pak. Di zaman Nabi ada mereka sudah selesai sholat. Datang orang terlambat, sudah salam. Maka Nabi berkata kepada dia, siapa yang mau bersedekah sama teman? Ya, daripada kita kasih kode tidak mau, kan lebih baik kita bersedekah sama orang. Satu lagi, Ustaz. Bismillah. Terkait pembahasan tadi terkait pembatal wudhu. Kalau kita wudhu mulai dari subuh, Ustaz, itu ada batasannya. Maksudnya kapan batalnya wudhu? Seandainya tidak ada syarat tadi pembatalan, apakah kita bisa sampai asar atau maghrib? Ustaz? Boleh 5 waktu. Iya, 1 kali wudhu. Jadi kita wudhu sebelum sholat subuh. Wudhu sebelum sholat subuh. Datang zuhur belum kencing, balik langsung. Datang asar belum juga. Datang maghrib belum juga. Datang isya belum juga. Iya. Dibolehkan. Iya. Kembali ya. Tapi tidak boleh tidur. Iya. Kalau tidak tidur kembali lagi subuh. Jadi pokoknya pembatal itu adalah yang tadi. Kapan tidak ada itu maka wudhu sah. Tetap tidak batal. Baik. Kedua lagi, Ustaz. Tapi kemarin ada teman cerita, Ustaz. Dia jadi imam tapi ternyata lupa sholat wudhu mandi wajib, Ustaz. Bagaimana satu mungkin bagaimana dengan sholatnya si imam dan makmumnya, Ustaz? Setelah sholat baru dia, Ustaz. Jadi tentunya sholatnya imam batal. Batal sholatnya imam. Tapi makmum tadi sah atau tidak sholatnya? Sah. Karena dia bangun di atas sangkaan. Dia di atas toharo. Jadi makmum tidak ada masalah. Cuman imam wajib dia ganti. Mandi dulu baru ganti. Ya. Tapi makmum sah. Makmum sah. Izin Ustaz, ini agak receh tapi mengganggu juga. Di masjid itu kan kadang dari tempat wudhu ke tempat sholatnya jauh, Ustaz. Nah, misal ini sudah wudhu terus di sepanjang perjalanan dia injak cicak, Ustaz.
itu termasuk membatalkan wudhunya juga Ustaz atau bagaimana? Jadi menginjak tai cicak sebenarnya, bukan tai cicak sebenarnya, semua tai cicak, tai orang, semua sebenarnya Pak. Dulu kita bicarakan kan begitu. Iya, itu Pak tidak membatalkan wudhu. Cuman tidak boleh kita sholat kalau itu najis. Jadi tidak ada itu kotoran yang kita injak atau kena badan kita yang membuat wudhu kita batal. Kan hanya yang keluar yang batal. Cuman pembicaraannya boleh nggak sholat habis menginjak kotoran. Maka para ulama merinci kotoran itu terbagi dua. Ada yang najis, ada yang tidak najis. Nah, kalau kita menginjak kotoran yang najis, wajib kita cuci dulu, baru kita sholat. Karena tidak boleh sholat ada najis. Kalau kita menginjak kotoran bukan najis, maka tidak perlu kita cuci. Boleh hanya kita kerik saja atau lap saja. Boleh, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Sekarang tinggal dipilih apa yang najis. Sebenarnya kita sudah bahas. Yang najis itu kan kotoran manusia, hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kalau kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Demikian pula hewan yang tidak dimakan dagingnya, tapi yang selalu ada di sekitar kita. Kotoran kucing, tidak dimakan dagingnya, tapi tidak najis. Cicak, tidak dimakan. Ada? Tidak dimakan cicak. Iya, tapi kotorannya tidak ada. Jadi kalau kita injak, tidak membatalkan wudhu, tidak juga membatalkan sholat. Ada lagi Ustaz pertanyaan dari YouTube. Kalau misalnya sementara sholat terus kayak ada yang dirasa mau keluar, mungkin seperti kentut Ustaz. Nah, tapi tidak jadi. Apakah itu wudhunya batal dan sholatnya masih tetap bisa dilanjut atau bagaimana? Kan tidak jadi. Ya tidak jadi juga. Kan tidak jadi keluar. Iya, kan kalau tidak jadi keluar, tidak jadi juga batalnya. Makanya kata Nabi pernah ditanya, gimana tentang orang dihayalkan? Dihayalkan ada yang keluar. Kata Nabi, jangan. Tidak boleh dia keluar dari sholat. Sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Kalau hanya sekedar mau keluar tapi tidak jadi, tidak batal. Oke. Izin Ustaz ini di luar dari tema ini Ustaz ya, tidak apa-apa. Bagaimana Ustaz kalau seumpama suami istri ini masih dalam tahap foreplay begitu Ustaz? Tahap pemanasan. Pemanasan toh? Belum menyentuh kelamin dan kelamin belum menyentuh, tapi yang anggota lain menyentuh nih. Tapi tiba-tiba berhenti. Apakah itu wajib mandi junub Ustaz atau tidak? Enggak, Ci. Kan kalau belum baru pendahuluan itu belum mewajibkan mandi. Beda kalau sudah, walaupun tidak jadi keluar mani, kalau sudah mulai duduk di atasnya dan bersungguh-sungguh, iya, walaupun tidak keluar airnya, wajib mandi. Tapi kalau hanya pendahuluan, belum sempat, itu kemudian mereka malas istirahat, tiba-tiba encok misalnya, atau langsung malas, tiba-tiba ngantuk, iya, tidak wajib mandi. Itu cerita lain lagi. Atau ada tiba-tiba mertuanya datang katanya, iya, maka tidak jadi wajib mandi. Tidak wajib mandi. Pertanyaan Ustadz yang berhubungan dengan yang tadi nih. Tapi agak-agak beda sedikit ya. Misalnya nih Ustadz, ada seorang istri yang mungkin mungkin dia sudah tidak ada keluar darah haidnya Ustadz. Terus si suami ini sudah mau Ustadz. Tapi si istri ini belum mandi. Nah, apakah itu bisa bisa melakukan hubungan badan Ustaz? Tidak boleh. Wajib dia mandi cepat. Nah, wajib dia siram kepalanya langsung. Siram seluruh badan, saya tarik. Iya, wajib harus mandi. Tidak boleh sebelum mandi. Iya. Iya.
Pokoknya harus wajib mandi. Wajib mandi. Baru boleh. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya Ustaz, terkait dengan niat ini Ustaz. Mungkin di pembahasan dari kitab yang Ustaz bahas, tapi ini baru kemarin terpikirkan. Jadi gini Ustaz, mungkin pada saat lagi senggang ini Ustaz, itu saya terpikirkan untuk berniat supaya saya kerja itu karena Allah. Nah, pertanyaannya, sampai batas kapan ini Ustaz? Apakah saya bisa berniat satu kali ini itu bisa mengakomodir selama 1 bulan atau sampai kapan ini batasnya Ustaz? Makasih. Baik, berniat itu kapan pekerjaan itu tidak pernah putus, bisa sekali saja. Kecuali pekerjaan itu putus. Misalnya sempat kita safar atau sempat kita libur, di situ baru kita perbaharui lagi. Sama dengan puasa, kata. Puasa Ramadan sebulan, awal Ramadan kita langsung niat mau puasa sebulan. Sah. Nggak wajib kita setiap hari. Tapi kalau putus di tengah, kita pergi safar, sakit, nggak puasa, wajib kita perbaharui. Nah, begitu juga dengan imlek. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Surah la ilaha illa anta astaghfiruka.